Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang kita bisa ambil pelajarannya, dan kita bisa ambil hikmahnya, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang telah aku beri hikmah, maka itu adalah sebaik-baik kebaikan yang banyak. Hikmah itu apa sih, Dek? Hikmah itu kejadian yang udah terjadi baru kita, oh ternyata begini. Mana ada Ya, orang bisa lihat pemahaman hikmah kita, kalau belum kejadian? pemahaman setelah Iya, kejadian. iya gitu. Itu aja deh. Jadi sedikit aja, jangan banyak-banyak dulu ya, karena ilmu aku juga nggak terlalu banyak. Kita sharing aja, sharing gitu loh. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, emang kamu mengaku orang yang beriman, Allah tuh akan uji dengan kekurangan jiwa. Apa tuh kekurangan jiwa? Itu bahasa Quran loh. Kekurangan harta, kekurangan jiwa. Jadi kalau jiwa kita nggak stable, jiwa kita nggak lurus, yang kesedihan kita tidak bisa memanage sedih itu dengan baik, jadinya ke depresi, malah jadi nggak imbang, jadi nggak jadi kurang jiwanya gitu. Silakan, Dek. Nah, itu tadi ya teman-teman yang telah disampaikan Kak Sarah ya, untuk kalau Kak Sarah mengatakan menemani jiwa yang sedih ya teman-teman ya. Baik. Jadi intinya di sini kita itu teman-teman, ya itu tadi ya, untuk apa tadi Kakak juga nyebut apa, ODGJ ya Kak ya. Iya. Nah itu Ya. karena Sebelum itu kesedihan. sebenarnya Gimana Kak? Nah, itu tadi ya teman-teman ya yang menyebabkan sedihnya hati kita. Iya betul, mendidik sekali. Nah bagi teman-teman yang ingin bergabung ya, ingin bergabung bersama kita menanggapi terkait yang telah disampaikan Kak Sarah, atau tadi yang sedang bersedih hatinya, yang ingin mengobati kesedihan hatinya, boleh naik ke atas. Nah kita satu orang, saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman ya. Satu orang yang naik ke atas maksimal 5 menit. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, silakan naik ke atas, mengirimkan permintaan untuk naik. Saya tidak membatasi siapapun yang ingin bergabung ya, dengan syarat bisa membuka kamera dan juga berdiskusi dengan baik, tentunya seperti itu ya teman-teman. Di sini saya tidak mengizinkan kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, mengkoreksi host maupun narasumber, seperti itu. Untuk tema pagi ini kita menemani jiwa yang sedih. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi terkait tema kita ataupun yang hal yang telah disampaikan oleh Kak Sarah barusan, atau juga ingin mengobati hati yang sedang sedih saat ini, bagaimana Kak Sarah? Hati saya sekarang lagi begini, hati saya lagi tidak sedang baik-baik saja Kak Sarah. Menurut Kak Sarah bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Atau ada ayat-ayat tertentu yang untuk saya amalkan? Nah boleh silakan naik ke atas teman-teman. Kirimkan permintaan satu untuk lagi, Dek. naik. Satu lagi, Dek, bahwa dosa Silakan, itu Kak Sarah. bukan hanya dosa itu tidak hanya kayak kita meninggalkan sholat, dosa-dosa yang masyhur yang udah kita kenal ya, bergibah, itu dosa. Tapi ada lagi dosa yang tanpa kita sadari. Kesedihan itu termasuk dosa loh. Karena dari sedih itu kita timbul was-was. Was-was tuh apa ya, itulah cemas, nggak tenang, jadi mengakibatkan kesedihan ya. Aduh nanti gimana nih mobil aku, aduh aku belum bayar pajak, aduh gini-gini, akhirnya menimbulkan keluhan, menimbulkan kayak gitu. Jadi lupa sama Allah gitu loh, lupa bahwa kalau ada hal-hal yang kita tidak baik, kita bisa minta tolong loh sama orang. Kalau misalkan orang itu menolak, ya nggak apa-apa, nggak usah sedih, biasa aja. Kesedihan itu salah satu pintu masuknya syaitan supaya kita apa? Kita putus asa dari kasih sayang Allah. Itu yang paling mereka mau. Itu yang paling mereka mau. Harus diingat teman-teman, kesedihan itu adalah salah satu pintu masuknya syaitan supaya kita was-was, supaya kita berputus asa. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Biasanya kenapa sedih gitu kan? Kenapa kita bersedih? Karena kita lupa bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, seperti itu. Atau kadang ada juga yang tidak tahu cara mensyukurinya, seperti itu ya.
Kalau belum ada yang naik, ini teman-teman. Kalau belum ada yang naik, saya sambil lanjutkan untuk diskusi iblis dan juga Nabi. Nanti biar Kak Sarah yang menjelaskan setiap jawaban-jawaban dari iblis itu. Gimana menurut Kak Sarah? Kemarin Lisa 2 hari ini Kak Sarah. Kak Sarah dengar kita nggak? Biasanya walaupun di perangkat lain ini masih tetap dengar. Jadi kemarin 2 hari berturut-turut kita membahas terkait pembicaraan, diskusi iblis dan juga baginda Rasulullah SAW. Jadi Dek, gimana Dek? Sorry, aku habis terima telepon. Lanjut. Aku nyimak. baik, 2 hari kemarin kita berturut-turut membahas pembicaraan baginda Rasulullah SAW dan juga iblis yang diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Rasulullah dengan secara terhina, dengan wujud aslinya, Kak. Nah, itu kemarin yang kita bahas. Terus juga apa aja yang disukai oleh iblis, apa yang tidak disukai oleh iblis, ya. Terus tipu dayanya iblis, dan juga tadi yang disampaikan oleh kakak itu termasuk juga dari diskusi-diskusi si iblis ini tadi, yang tadi kita lupa bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah, itu tadi ya, bersedih hati. Nah, seperti itu juga masuk ke dalam diskusi-diskusi iblis ini bersama baginda Rasulullah SAW, Kak, gitu. Nah, jadi ini Lisa izin dulu sama kakak nih. Lisa membacakan pertanyaannya dan menjawab dan membacakan jawaban dari iblis, tapi kakak yang menjelaskan setiap jawabannya, boleh? Insya Allah. Nah, oke ya, teman-teman ya. Ya, karena sayang banget nih ilmu Kak Sarah kalau misalnya tidak kita terapkan di sini, teman-teman. Ya. Karena Kak Sarah ini waktu saya ketemu sama beliau, ilmu, aku nggak punya. Masya Allah, tabarakallah. Karena waktu selama Lisa di Jakarta sama Kak Sarah ini, teman-teman, kami berbicara di dalam mobil saja tuh. Kami lagi ngobrol-ngobrol di dalam mobil. Itu Masya Allah. Insya Allah ilmu semua yang kami diskusikan di situ, dan ayat-ayat suci Al-Quran itu spontan keluar dari lisannya Kak Sarah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu pentingnya kita mencari circle yang sefrekuensi ya, teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut di sini. Nabi bertanya, apa yang melelehkan badanmu, kata Nabi. Lalu iblis menjawab, tobatnya orang yang bertobat. Silakan Kak Sarah. Dijelaskan maksud dari jawaban iblis orang ini. yang bertobat. Iya. Jadi Nabi bertanya kepada iblis nih Kak Sarah, apa yang melelehkan Tobatnya badanmu, kata? Iya, betul. Lalu iblis menjawab, yang melelehkan badannya adalah tobatnya orang yang bertobat. Lisa, mohon maaf. Lisa, mohon maaf, interupsi ini, aku ada telepon penting. Lisa, jelasin dulu ya. Nanti aku sambil denger setengah. Sebentar. Angkat dulu Kak teleponnya, siap. Oke, baik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang melelehkan badannya iblis itu adalah tobatnya orang yang bertobat. Kemarin ini udah kita bahas kemarin sampai di sini, dan kita lanjut. Nabi bertanya kembali, apa yang menggosongkan, membuat panas di hatimu, kata Rasulullah. Lalu iblis menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Aduh, saya bergetar langsung teman-teman. Jadi yang membuat panas iblis itu adalah istighfarnya kita siang dan malam, teman-teman. Nah, ini juga sudah kita bahas bahwasanya tercepatnya terkabul doa itu adalah perbanyak istighfar, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya salah satu cerita pembuat roti yang ingin bertemu dengan imam apa namanya kemarin ya? Nah, salah satu imam besar ya, dia beristighfar, teman-teman. Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, Imam Hambali ya. Ahmad bin Hambal. Hambali itu alirannya, mazhabnya. Oh, baik. Imam Ahmad Hambal, teman-teman. Jadi pembuat roti ini selalu beristighfar setiap kali dia memukulkan rotinya, dia selalu beristighfar. Dan saat itu Imam Hambal ini sedang
melakukan perjalanan dan dia beristirahat di salah satu masjid tapi diusir di masjid itu. Bayangkan, ini seorang imam besar loh, diusir dari masjid. Lalu dia sampai di tempat pembuat roti itu dan meminta izin kepada pembuat roti untuk beristirahat di situ. Pembuat roti itu mengizinkan Imam Hambal ini beristirahat di tempatnya sambil membuat roti, dan dia selalu melanjutkan istighfarnya. Imam Hambal bertanya, memperhatikan pembuat roti ini, kenapa kamu setiap memukulkan rotimu selalu beristighfar, katanya. Nah, ini mungkin Kak Sarah nih bisa jelaskan lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Soalnya ini ada orang yang lebih lebih paham ini. Saya kalau misalnya menyampaikan agak takut teman-teman, karena ada yang lebih tahu. Seperti itu. Jadi, nah katanya Kak Sarah sudah selesai? Belum? Ya. Apa dek? Kenapa tadi ya Allah? Enggak, sama-sama kita sama-sama belajar. Aku juga takut menyampaikan, cuma aku menyampaikan apa yang aku pernah baca dan aku pernah dengar dan Ya, aku betul. pernah ustazah aku pernah ceritakan gitu. Berbicara tentang taubat, berbicara tentang taubat itu ada di surat At-Tahrim. If I'm not mistaken, coba surat At-Tahrim ayat berapa tentang taubatan nasuha. Mungkin itu yang membuat setan meleleh. Itu yang Lisa baca, kisahnya ada di mana? Di hadis qudsi. Apa di mana? Dari Pondok Pesantren Darun Najah. Bukan. Di bawahnya kan ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Yang kisah yang tentang Lisa baca. Jadi saya Ada baca sumbernya kan? di buku tulisan salah satu pondok pesantren. Oh iya. Ringkasan. Sudah ringkasan. Iya. Tahu. Akhirnya bawahnya apa? Nggak ada. Bawahnya nggak ada. Nih. Jadi surat At-Tahrim ayat 8. Lisa ada mushaf nggak di situ? Ada mushaf nggak? Nggak, kalau Saya jauh aku pakai, saya pakai Quran Chat biasanya. Tunggu sebentar, Ya. saya ambil dulu. Saya pakai Ya. Quran Chat. Itu Oke. boleh dilanjut, ya oke. Boleh dilanjutkan juga untuk kisah Ya. yang pembuat roti tadi, Kak. Sebentar saya ambil mushaf dulu. Iya, oke. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada seorang pembuat roti yang selalu beristighfar tiap hari, astagfirullah. Nah, suatu hari Imam Ahmad bin Hambal tuh masuk masjid di mana si penjual roti itu ada di situ, gitu kan. Sampai suatu hari Imam Ahmad bin Hambal diusir sama marbot masjid. Gitu. Ada apa gitu kan ya? Diusir, pokoknya harus keluar. Dan si marbotnya nggak tahu kalau beliau adalah Imam bin Hambal. Akhirnya dia mendatangin penjual roti itu gitu kan, sambil mungkin mau beli. Nah, Imam Ahmad notice, kok ini orang istighfar terus nggak berhenti. Terus ditanya lah sama Imam Ahmad, ya Muhammad, Masya Allah saya perhatikan Anda selalu beristighfar. Allah berjanji kepada orang yang selalu beristighfar akan mengabulkan semua keinginannya, gitu kan. Terus si penjual roti ini bilang, wallahi selama hidup saya memang saya selalu beristighfar dan semua apa keinginan saya itu dikabulkan sama Allah. Cuma satu yang belum. Apa? Kata Imam Ahmad tuh. Apa yang belum? Nah, kata si penjual roti, saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi Allah belum kabulkan. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad saat itu beliau langsung, subhanallah, kamu tahu nggak saya siapa? Saya adalah seorang yang ingin kamu ketemui. Saya adalah orang yang ingin kamu temui gitu. Dan si penjual roti itu kaget. Berarti janji Allah itu benar ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau bahasanya Lisa, hanya satu yang Allah nggak bisa. Allah nggak bisa nggak menepati janji. Pasti Allah tepatin janjinya. Betul gitu, Dek? Betul, Kak. Itu red line banget loh buat aku. Bahasanya Lisa itu cuma satu, Allah nggak bisa katanya. Allah nggak bisa apa? Allah nggak bisa, nggak tepat janji. Pasti Allah tepat janji. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tentang istighfar. Nah, dia coba surat berbicara tentang taubat. Surat At-Tahrim ayat 8. Silakan dibaca. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu juz keberapa, Kak? Belakang juz 28 apa? kalau nggak salah. 28 apa 29 ya? Surat 29 apa 28? Lupa ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. 28 apa 29? At-Tahrim belakang dia.
28 ini Al-Qasas, 29 surah Al-Kabut. Al-Ankab. Enggak, dia belakang-belakang. Surat At-Tahrim itu juz 29, kalau enggak 28 deh, juz 28 deh. At-Tahrim itu setelah Juz 28 Al-Qasas. oke. Terus kan ada beberapa surat. Dia Surat paling At-Tahrim dia juz belakang. berapa? Surat ke-66, surat ke-66, surat ke-66 deh. Surat ke-66, surat nomor 66, kayaknya juz 28. Free Palestine ya. Terima kasih ya, tap screen biar nggak rungkat ininya. Ayat berapa Surat Kak? At-Tahrim. Ayat 8, ayat 8. Ya, surat 66 ayat 8. Oke. Baca ya. Langsung ke artinya ya teman-teman ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sambil buka juga boleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di belah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, bagus banget ya. Ayat itu coba deh dibaca dengan tenang. Robbana atsmim lana nurona, itu bahasa Arabnya. Robbana atsmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Setelah kalimat taubat, taubatan nasuha di atas kan? Coba kalimat taubat itu apa deh? Baca lagi pelan-pelan. Yang ayat 8, yang ayat 8. Sesungguhnya taubat nasuha itu ialah Ya. Ayat 8, sesungguhnya mana dia tadi? Sungai-sungai, surga-surga, wahai ayat 8 tadi. ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Itu yang di situ itunya. Iya, ayat 8, iya ayat 8, ayat 8. Ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Terus? Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pengen nangis kan? Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Jadi sebelum kalimat itu di atasnya kan kalimat taubat deh, kalimat minta ampun ya. Sebelum kalimat penyempurnaan cahaya, di mana hari Allah tidak membuat sedih Nabi dan orang-orang yang soleh. Bener gak kalimatnya situ? Coba lihat deh. Itu kelanjutannya, iya betul Kak. Kak Dewi. Jadi taubat dulu, taubat yang nasuha. Tobatlah sebaik-baik taubatan nasuha. Kemudian hari di mana Allah tidak akan membuat sedih Nabi dan orang-orang soleh. Kemudian diakhiri dengan doa, Robbana atsmim lana nurona. Iya Allah, aku tuh kalau baca itu udah langsung kayak meleleh gitu loh. Apa ya? Ini ya Kak, kayak Kalimat gitu langsung jelek ke hati, terus kayak pengen apa ya, mata kita kayak langsung berkaca-kaca kayak gitu. Kayak tubuh Aku juga selalu terasa kayak lemes gitu teman-teman. Aku selalu bertanya-tanya, bahasa Quran kan banyak orang-orang yang bilang bahasa Quran tuh nahunya tinggi apa. Coba bahasanya keren banget kan. Robbana atsmim lana nurona. Ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Tuh. Jadi cahaya yang keluar dari mana dek? Dari depan kami, dari atas kami. Coba lanjut baca dek. Yang tadi, ayat tadi. Diulang lagi ya. Teman-teman, surat itu At-Tahrim. Surat At-Tahrim, surah 66 ayat 8 teman-teman. Surah At-Tahrim surah 66 ayat 8. Saya ulang dari atas ya Kak ya. Diulang lagi dari atas atau gimana Kak? Iya, dek, baca ayat yang 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah. Wahai orang-orang yang beriman,
bertobatlah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, itu tanda seru teman-teman. Tanda seru. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jadi bertobat dengan yang semurni-murninya itu dimaksud dengan bagaimana Kak Sarah? Dengan tulus, ikhlas begitu ya Kak Sarah ya? Ya, dan nggak akan balik lagi ke situ, insya Allah. Nanti ada tautannya. Setelah ayat ini ada tautannya. Lanjut ya, lanjut ya. Masya Allah. Itu dia yang dinamakan tobat nasuha ya. Betul begitu Kak Sarah? Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Oke, silakan Kak Sarah pemahamannya. Kak Sarah, mic-nya dibuka dulu. Ya, habis kita bilang taubat, ya kan? Allah bilang semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pada hari di mana? Kapan hari itu? Nanti kan? Hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi, tidak akan mengecewakan Nabi, dan tidak akan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi. Kemudian orang-orang itu berdoa. Doanya gimana? Ya Allah, sempurnakanlah ya cahaya kami di hadapan kami, sebelah kanan kami, gitu kan? Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. Oke? Sekarang ini kan taubat ya Dek. Nih, orang-orang yang taubat itu kan orang-orang yang apa? Orang-orang yang meyakini bahwa Allah mengampuni taubat kita. Tapi ada nggak orang yang nggak yakin bahwa Allah akan ampuni taubat kita? Ada nggak? Ada Kak. Ada kan? Masih banyak orang jawabannya yang di mana? berprasangka tidak baik kepada Allah. Ya, jawabannya coba di surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar, Dek. Surah Az-Zumar itu surah keberapa Kak? Sebentar. Surat aku lihat, nggak hafal, lupa. Surat Az-Zumar, surat ke 3953 coba. Untuk orang-orang yang tadi surahnya ditandain aja ya teman-teman ya. Ya. Jadi surat Az-Zumar ayat ke 53 coba. Ntar dulu. Ini adalah kalimat agung dari Allah untuk kita semua. Jadi Allah mengatakan hamba-hambanya di situ. Hamba-hambanya, tidak mengatakan orang musyrik, orang beriman, karena Al-Quran itu untuk seluruh guys, bukan untuk media. Al-Quran itu untuk seluruh alam. Nabi Muhammad itu diturunkan bukan untuk suatu bani, bukan untuk suatu kaum. Tidak seperti Nabi Musa dan tidak seperti Nabi Isa yang untuk hanya kaum Bani Israel. Kalau Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel yang tersesat, domba tersesat. Kalau Islam tidak, untuk seluruh alam. Lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Bisa dibacakan? 53 ya ayatnya Kak. Ya. Jadi harus di headline bahwa ayat silakan. Lisa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa kata Allah di situ? Ya, qul ya ibadiyalladzi asrafu bi anfusihim. Coba Arabiknya, Risa koreksi. Jadi, wahai hamba-hambaku. Kalimat Allah itu bagus banget ya, wahai gitu. Wahai hamba-hambaku. Keren ya? Enggak, Lisa, assalamualaikum. Enggak kayak gitu bahasanya. Ya. Wahai hamba-hambaku. Sekali ya, Kak. Bahasa Al-Quran. Allah berkata kepada hamba-hambanya yang telah melakukan dosa, tapi ada rasa putus asa, rasa takut. Aduh, dosa gue udah terlalu banyak nih. Gak mungkin gue diampuni sama Allah nih.
tenang, ada ayat ini. Jadi tetap optimis bahwa ya melampaui batas asrofu. Jadi Allah itu ngasih harapan ke kita gitu loh, bukan PHP, bukan PHP. Jadi ayat yang tadi bertaubat dengan ayat ini berkaitan. Az-Zumar sama At-Tahrim. At-Tahrim 66 ayat 8, Az-Zumar 39 ayat 53. Ada lagi nanti satu lagi terakhir. Setelah kita mau bertobat, tapi ada rasa ragu untuk bertobat karena putus asa, takut, kata Allah jangan takut, jangan putus asa, aku pasti ampuni. Bahasa Allah gitu loh. Pasti ampuni gitu. Iya, nah itu ya. Aku mengampuni semua dosa-dosa. Mariana, Allah ini mengampuni Mariana semua ini dosa-dosa. oten nih Kak. Mariana ini oten. Kamu jangan bacanya setengah-setengah ya. Saya ulangi lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi kamu jangan bacanya setengah-setengah ya, Mariana ya. Jadi seperti yang tadi nyambung nih teman-teman. Melampaui batas terhadap diri sendiri. Jadi bukannya melampaui batas begitu saja, tapi diri kita lah yang melampaui diri batas itu, teman-teman. Jadi kayak kemarin kan sudah dikatakan bahwasanya setan itu bersemayam dalam tubuh diri seseorang, begitu ya Kak ya, yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi setan itu tinggal di aliran darah, teman-teman. Tinggal di aliran darah kalian. Dan setan mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah bagian dari diri setan itu. Nah, itu ya. Betul begitu ya, Kak Sarah ya? Ya, di surat di juz amma itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu ngasih kita akal, ngasih kita hati. Di dalam hati ini ada dua, yang baik bisikan. Jadi Allah ilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa, kebaikan, ketakwaan, dan kejelekan. Makanya pada saat kita dengar azan nih, udah azan. Itu kan sebenarnya udah hidayah tuh. Tapi mungkin kita belum dapat taufik. Aduh ntar dulu deh 5 menit lagi. Aduh ntar dulu deh tanggung. Ada perdebatan gitu dalam diri kita. Begitupun pada saat kita mau melakukan suatu kejahatan. Ini gemes banget orang ini, pengen gua apain nih, kayak misalkan aku sama Liza ini adek gimana sih nggak bisa dibilangin. Pengen kita permalukan di depan umum. Tapi kan ada, jangan. Itu kan saudara kita. Ada suara-suara itu. Itulah namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iblis ada di dalam aliran darah kita. Betul itu apa yang Lisa sampaikan. Makanya ada namanya zikir pagi, zikir petang, kayak gitu. Dek, balik lagi yang tadi aku belum selesai, sedikit lagi tentang tadi taubat dan rahmat Allah kepada orang. Iya. Iya, Kak, silakan Kak. Lanjut Kak. Ya, di surat Az-Zariyat ayat 51, Dek. Bukan. Surat Az-Zariyat sebentar. Surat Az-Zariyat fafirru ilallah. Tapi surat Az-Zariyat itu surat ke-51. Coba Ade buka surat ke-51. Ayatnya ayat 50. Ayatnya ayat 50. Jadi di surat At-Tahrim itu kita diperintahkan untuk bertobat, suruh cepat-cepat bertobat, tapi pada saat kita ada keraguan, Allah ngampuni nggak ya dosa kita? Lihat surat Az-Zumar 39:53. Kemudian kalau udah yakin bahwa Allah akan mengampuni kita, lihat surat Az-Zariyat ayat 50. Surat ke-51 ayat 50. Fafirru ilallah. Cepat bersegeralah kembali kepada Allah, gitu. Udah ketemu, Dek? Udah ketemu belum? Ada Kak. Coba dibaca, Dek. Dibaca. Ayat 51. Surah ke-51 ya teman-teman ya, ayat 50. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Jadi itu Rasulullah berkata, ya maksudnya firman Allah kepada Nabi, Allah perintahkan kepada Muhammad, bersegeralah kembali kepada Allah, kembali dalam menaati perintah Allah, gitu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin.
Allah sendiri yang bilang loh, bukan saya. Saya mengatakan, saya membaca dari Al-Quran. Lisa yang membaca, saya minta buka. Kalian juga bisa buka mushafnya di sini semua. Di surat Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan putus asa, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Itu Allah yang bilang, bukan gue, bukan Lisa, bukan semua di sini. Silahkan bisa dilihat. Ya, pada saat kita sudah nggak ada keraguan, kita udah yakin, kita mau bertobat, segera kembali kepada Allah, segera mentaati semuanya, segitu deh. Itu berhubungan dengan kondisi kesehatan mental juga. Kita mau bertobat atau enggak, itu berhubungan banget dengan kondisi kesehatan jiwa kita deh, seperti itu. Karena sejatinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik, dia berbuat baik untuk dirinya, dan siapa yang tidak berbuat baik itu juga kembali kepada dirinya. Jadi itu aja ya. Kalau orang di luar Islam mungkin menganggapnya kayak hukum karma atau apa. Dalam Islam nggak ada karma ya. Tapi siapa yang berbuat baik, dia berbuat baik untuk dirinya. Siapa yang tidak berbuat baik, maka itu juga akan kembali kepada dirinya. Kita boleh nggak membalas? Boleh. Ada ayatnya. Boleh gak kita membalas? Boleh. Bukan dendam. Balaslah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan kepada kamu. Tapi kalau kamu memaafkan, itu akan lebih baik. Kata Allah seperti itu. Jadi boleh kita membalas? Boleh. Yang sama. Misalkan Lisa pukul aku. Pukul pipi kanan. Oke, aku pukul Lisa pipi kiri. Udah selesai di situ. Kisosnya sampai di situ. Tapi kalau misalkan aku memaafkan, itu lebih baik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para malaikat. Saya bukan malaikat. Saya kalau ada wanita sabar, wanita penyayang, itu pasti bukan saya. Itu bisa dipastikan, wanita sabar, nggak marah-marah, itu bukan saya. Karena saya nggak sabar dan saya marah-marah. Silakan Lisa. Jadi kembali lagi ya, dan Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Kak Sarah itu, ini yang saya suka dari Kak Sarah, karena Kak Sarah itu langsung dengan ayatnya teman-teman. Mungkin teman-teman sering dengar saya bilang, apapun yang kita lakukan itu adalah diri kita ya teman-teman ya. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita lagi. Nah, kalau kita berpikir orang itu baik, orang itu tidak baik, itu adalah diri kita teman-teman. Dan apapun yang kita lakukan itu akan kembali. Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kamu melakukan yang tidak baik untuk orang lain. Padahal itu akan kembali untuk dirimu sendiri. Yang baik-baik pun juga itu akan kembali pada dirimu sendiri. Begitu teman-teman. Dan juga tadi yang terakhir apa tuh Kak Sarah? Yang Kak Sarah bilang? Apa? Man amila solehan fali nafsih wa man asa'alah ya. Fusilat ayat 46. Surat Fusilat ayat 46. Surat Fusilat ayat 46. Man amila solehan, siapa yang berbuat baik, fali nafsih, untuk dirinya. Wa man asa'a, dan yang kalau kamu berbuat tidak baik juga, fa'alaiha, dan untuknya juga. Jadi semua akan kembali ke kita gitu loh. Gitu. Nah, Surat Fusilat ayat 46. Jadi itu ya teman-teman, bahasa Al-Quran tuh indah banget loh. Nah, bagaimana mungkin yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan iman, dengan akal sehatnya, bagaimana mungkin mereka tidak akan memeluk Islam? Bagaimana mungkin mereka akan mengatakan Islam itu tidak benar? Rasulullah itu adalah Tuhan, Rasulullah itu adalah mengawini anak kecil, Rasulullah itu begini, Rasulullah begitu. Itu yang saya katakan teman-teman. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih teman-teman, kan di luaran sana kan masih banyak banget ya, Kak Sarah nih agak melecong sedikit, masih banyak banget teman-teman di luaran sana itu yang menganggap bahwasanya tuh tidak setuju dengan teman-teman kita yang lain itu membaca Bible-nya mereka. Padahal Bible itu dijual dengan bebas teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tidak suka saudara-saudara kami itu membahas Bible, ya, Al-Quran itu juga dijual bebas. Kalian beli saja, baca juga gitu. Dibalas mereka itu dengan membaca Bible mereka juga. Dibalas mereka dengan membaca Alkitab mereka juga, begitu ya. Jadi baca Al-Quran itu. Tapi saya ingatkan, membaca Al-Quran jangan setengah-setengah, nanti kamu sesat. Baca dengan keseluruhan, pakai akal sehat dan juga benar-benar dengan hati kalian yang bersih, begitu ya. Seperti itu dulu. Oke, lanjut Kak Sarah. Itu ada komen siapa? Nih si Erlin. Dia membaca surat Al-Hijr ayat 6. Kita bacakan deh, kita bacakan.
Bentar ya, sebentar aku buka suratnya ya. Hmm. Ini teman-teman saya ingatkan kembali, kita sampai jam 10 ya teman-teman ya. Sampai jam 10, ini sekarang sudah 09.35, berarti masih ada waktu kita 25 menit lagi. Iya, betul sekali Kak Tiara. Jadi udah baca ayat, jangan cuma setengah-setengah, jangan cuma satu ayat ya, baca keseluruhan, karena ayat itu berunutan ya, bersambung. Makanya saya waktu saya pas mencari Tuhan sampai 3 kali nih bolak-balik bacanya, 3 kali hatam. Nih, kita bacakan ya. Langsung Silakan. artinya aja apa mau dibacakan Arabiknya atau langsung artinya? Langsung artinya boleh Kak? Langsung artinya ya. Kita baca surat Al-Hijr ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ayat 1. Ayat 2. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang yang muslim. Menjadi orang muslim. Jadi orang kafir itu nanti di akhirat mereka berharap banget, seandainya dulu kami adalah orang yang Ayat 3-nya, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ayat keempat, dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada bagian ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ayat 5, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Ayat 6-nya, mereka berkata. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka berkata orang-orang kafir, seperti si Erlin Bolon ini. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Jadi si Erlin ini mengatakan, hai Muhammad, kan Nabi Muhammad yang telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad kan, kamu tuh orang gila, kata Erlin, gitu kan. Lanjutin lagi si Erlin ngomong nih, mengapa kamu tidak dapat mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Gitu. Jadi dia itu, si Erlin ini bilang, oh aku setuju. Ya iyalah, itu perkataan kamu, itu bukan perkataan Quran. Allah memberitahu orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang yang diberikan Al-Quran, kamu tuh orang gila. Betul. Memang itu perkataan kamu Erlin, apa salahnya? Itu betul, saya juga setuju. That's your statement. That's your statement. Gitu. Itu perkataan Allah menjelaskan. Betul, itu perkataan Allah menjelaskan bagaimana kondisi orang kafir. Apa yang dikatakan orang kafir, Allah kan maha tahu. Allah gue kan maha tahu. Allah tahu apa yang ada di otak lu. Gitu loh. Paham ya Erlin ya? Coba otaknya di-upgrade dulu. Kalau kamu mau diskusi sama saya, sama Lisa, you have to upgrade your brain. So we can match apple to apple. Not apple to mango, not apple to mangosteen. No. Apple to durian, no. You have to upgrade. So we are in the same level. You get my point? Lanjut deh. Nah, seperti itu ya Erlin ya. Semoga kamu bisa tercerahkan ya Erlin ya. Jadi kalau membaca ayat itu jangan setengah-setengah Erlin. Kamu membaca ayat setengah-setengah itu sama juga menunjukkan diri kamu, yaitu tadi Erlin. Setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi mohon maaf nih bahasanya agak tegas sedikit ya. Nah, jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Segala yang setengah-setengah itu tidak baik Erlin. Itu bisa menyesatkan diri kamu sendiri begitu ya, karena itu ada runutannya. Kamu menulis Allah saja itu tulisannya tidak benar ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan ayat yang kamu baca itu kamu sudah mendapatkan benar? Tadi juga ada salah satu teman kamu membaca ayat itu setengah, padahal di situ belum selesai ayat yang dia baca, tapi dia sudah memotong ayat itu dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau membaca itu keseluruhan. Itulah tadi yang dikatakan oleh Kak Sarah, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di hati kamu. Allah itu maha pencipta, maha tahu, Allah ini maha besar, Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya ya.
Dan Allah itu yang menciptakan Anda. Bagaimana Allah tidak tahu dengan ciptaannya sendiri? Kamu menciptakan cake, kamu pasti tahu campuran cake itu apa aja di dalamnya. Kamu pasti tahu bentuknya seperti apa, dalamnya seperti apa, bahan-bahannya apa, kamu pasti tahu. Nah, Allah itu sama seperti itu. Allah menciptakan kamu dan Allah itu maha tahu. Bahkan melebihi diri kamu sendiri. Allah tahunya diri kamu itu. Seperti itu ya. Oke, silakan dilanjut Kak Sarah. Coba aku jelaskan sekali lagi ya, biar 195 juta penonton ini mengerti ya. 200. Jadi Allah berfirman, 200 juta ya, 200 juta. Jadi gini loh, Allah kan berfirman nih dalam Al-Quran ya. Firman Allah itu menceritakan siapa? Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik. Allah jelaskan semua. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang beriman. Pengen tahu ciri-ciri orang beriman? Tuh, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang kalau sholat khusyuk, kalau ngomong nggak pakai bercanda-canda, yang menjaga kemaluannya, yang amanah. Oke, ciri-ciri orang munafik, surat Al-Munafikun ayat 4. Ketika mereka berkata, kamu terpikat, terpukau, penampilannya membuat kamu terkesima. Mereka seperti kayu-kayu yang bersandar, indah gitu. Orang munafik, orang fasik udah tahu itu salah, masih aja ditabrak. Orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu Allah jelaskan, itu perkataan siapa? Perkataan Allah. Di surat Allah menceritakan, berkata kondisi orang-orang kafir yang mengatakan. Jadi orang kafir ini berkata, hei Muhammad, kamu tuh orang gila. Orang kafir ngomong gitu. Di Quran siapa ngomong? Allah dong. Gitu loh. Jadi kalau siapa namanya tadi? Siapa namanya? Ya Allah, kok gue Erlin nggak paham. Erlin nggak paham. Artinya level pemahaman Anda tidak bisa. Anda tuh tidak bisa membaca. Anda tidak bisa memahami suatu bacaan yang indah seperti ini. Berarti level Anda tidak sesuai. Anda tidak selevel dengan kami. Gitu ya, silakan Dek. Mungkin ada pertanyaan, tinggal 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Iya. Jadi telepon juga. Masya Allah. Betul ya kata Kak Sarah ya. Jadi Anda tidak selevel dengan kami, kata Kak Sarah. Memang waktu saya pertama kali membaca Al-Quran, saya juga sempat diimpus sampai 3 impus tuh teman-teman, 3 botol impus. Bahkan saya sempat pendarahan. Karena kenapa? Bahasa Al-Quran itu menurut saya terlalu tinggi. Dan saya sempat berpikiran seperti ini. Kalau waktu itu saya bertemu dengan Kak Sarah, mungkin saya akan katakan Kak Sarah ini adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, circle kita itu ada level-levelnya juga. Jadi saya dulu levelnya masih jahiliyah, levelnya masih kafir. Nah, saya di lingkungan saya, circle saya itu teman-teman. Dan saat saya pertama kali membaca Al-Quran, saya nggak sampai pikirannya. Tapi saya memaksakan diri untuk memahami Al-Quran itu. Sampai saya sakit, diimpus 3 botol, sempat pendarahan juga. Nah, karena di saat kita mulai mengatakan kita ingin berhijrah, kita ingin bertaubat, di saat itu juga Allah menimpakan ujian. Karena kata Allah di situ, saya nggak tahu ayatnya, tapi Kak Sarah saya yakin tahu. Apakah kamu tidak akan kami uji setelah kamu mengatakan beriman, kata Allah. Bahkan di saat kita mengatakan kita ingin beriman, kita ingin berhijrah, kita ingin bertaubat, di saat itu juga Allah akan timpakan ujian itu. Tapi Allah juga menghibur kita dengan ayat berikutnya, yaitu adalah Allah katakan, jadi jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan banyak. Itu kata Allah, dan janji Allah itu pasti teman-teman. Karena Allah itu cuma satu yang Allah nggak bisa, Allah itu maha bisa, cuma satu Allah nggak bisa, yaitu mengingkari janjinya. Dan juga di situ Allah juga mengatakan, saya juga selalu mengatakan seperti ini. Sebenarnya ayat ini saya dapatkan juga dari Al-Quran, teman-teman. Saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Nah, dan juga yang tadi Kak Sarah sampaikan ya, hidayah, kita bisa mendengar suara azan, kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa tahu dengan memahami apa yang disampaikan oleh Kak Sarah, memahami dari apa yang saya sampaikan, itu adalah satu hidayah. Tidak semua orang bisa memahaminya. Nah, buktinya adalah si Erlin ini tadi, dia tidak paham dengan apa yang kami sampaikan, tapi dia memberi komentar yang tidak baik. Bahkan dia membaca ayat hanya setengah, sepotongannya aja. Dan juga dia tidak paham dengan Al-Quran itu tadi. Harusnya kamu meminta dulu petunjuk agar kamu bisa memahami Al-Quran itu tadi. Makanya dia bilang apa? Makanya otak kakak setengah. Coba ya Erlin, kamu baca lagi ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10.
Ayat 11, dan tidak seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu mengolok-olok. Jadi Allah mendatangkan rasul di antara mereka. Gini dan aja, mereka selalu Erlin, kamu mengolok-olok. naik aja ke atas ya, Erlin ya. Ya Kak ya. Udah gini aja, saya kasih kamu kesempatan, kamu naik aja ke atas, kamu berdiskusi dengan Kak Sarah di sini. Apa yang kamu ingin bahas, apa yang kamu ingin tanya terkait ayat-ayat yang kamu baca setengah-setengah itu tadi. Boleh, mudah-mudahan Allah tanamkan pemahaman kepada kamu setelah kamu mendengar penjelasan dari Kak Sarah, dan juga bisa belajar ya untuk membaca itu bukan setengah-setengah tapi keseluruhan. Erlin naik aja Erlin. Aku minta kamu baca ayat 1 sampai 12. Coba. Di surah apa Kak? Coba. Surat itu Al-Hijr yang dia Baca bilang tuh. Rasul Nabi Muhammad. Iya. Itu coba. Aku akan minta dia naik dan dia baca ayat 1 sampai 12 atau ayat 1 sampai 6 aja lah. Yang sampai gila itu. Dia harus baca 10 kali ayat itu. Ayat 1 sampai 6 itu. Coba Erlin naik aja Erlin. Iya, hanya membaca itu mudah, mengamalkan itu yang benar karena ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat berhubungan dengan hukum, ayat-ayat perintah, ayat-ayat syariat, itu yang harus kita amalkan, iya kan? Si Kayaknya nggak Erlin. berani deh dia naik Kak. Jadi, Ya, kalau orang Nggak yang berani naik benar dia? itu teman-teman dia Nggak. tidak akan takut teman-teman. Tapi kalau dia orang yang dia merasa dia tidak benar ya, dia tahu dirinya salah, tapi dia mau mengaku mau mencari pembenaran untuk dirinya, itu biasanya dia takut naik ke atas. Itu teman-teman. Tapi kalau orang yang benar-benar dia yakin dengan apa yang disampaikannya itu adalah, oh ini benar nih, ngapain aku harus takut? Dia akan naik. Tapi karena dia tahu itu salah, makanya dia nggak berani naik. Dia tahu sebenarnya yang dia katakan, yang dia lakukan itu salah, teman-teman. mana Erlin? Erlin, ayo Erlin naik sini Erlin. Kenapa kamu tidak bisa memahami ini? Mungkin kamu diliputi oleh rasa benci gitu, kebencian gitu kan? Jadi udah membabi buta, udah labe dua buta lagi. Itu sudah dia sudah menjadi bagian dari iblis di dalam dirinya. Karena iblis sudah bersemayam di dalam dirinya itu. Iya, Jadi iya. dia sudah tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tapi sudah iblis yang menguasai dirinya itu. Tapi ya Dek, nih keajaiban Al-Quran bagaimana membuat seorang Umar bin Khattab yang saat itu seorang yang sangat ingin sekali membunuh Rasulullah, tapi sekarang kuburannya ada di sebelahnya, maksudnya satu area gitu kan dengan Rasulullah. Iya. Coba diangkat karena doanya Nabi waktu itu, ya Allah semuliakanlah Islam dengan dua Umar pamannya itu dan Umar bin Khattab ini. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab karena ada juga hadis yang meriwayatkan kalau seandainya ada Nabi setelah aku maka Umar lah nabinya. Karena ada beberapa ayat Al-Quran deh, termasuk ayat tentang khamar yang diharamkan sama Allah itu karena waktu itu Hamzah pernah sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kayak ini. Jadi Umar bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah ini gimana? Nggak mungkin. Akhirnya turunlah ayat tentang khamar seperti itu. Umar bin Khattab itu waktu itu datang dengan bawa pedangnya sampai nempel ke tanah, buru-buru mau ke rumahnya Rasulullah. Di tengah jalan ketemu dengan perempuan, siapa ya namanya deh? Aku lupa. Mau kemana Umar? Gua mau bunuh Muhammad. Oh iya. Ya, terus kata perempuan ini, ngapain ke rumah Rasulullah? Katanya sana pergi ke rumah Fatimah, adiknya, adik kandungnya. Kenapa dengan adikmu tuh udah masuk Islam? Umar bin Khattab langsung berubah haluan tuh ke rumahnya Umar, ya kan? Nyampe sana, Fatimah lagi baca sama suaminya tuh. Ditampar. Apa yang kamu sembunyikan? Nggak bisa. Kamu harus berwudu dulu. Apa suratnya? Toha ma anzalna alaika tazkirata liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ya kan? Surat Toha, surat ke-20 kalau nggak salah. Itu benar-benar ayat yang sangat menyentuh seorang Umar yang keras.
sesungguhnya aku turunkan Quran bukan untuk menyusahkanmu, kata Allah gitu. Umar yang waktu itu, Umar tuh jago banget ini loh, dia bikin syair, bikin puisi, keren banget Umar bin Khattab itu. Dia tersentuh, ini nggak mungkin buatan manusia dengan kalimat yang seperti ini, tata bahasa seperti ini, itu tidak mungkin buatan manusia. Ini pasti ayat-ayat yang turun dari langit, seperti itu. Silakan deh, lanjut deh ceritanya. Nah, jadi saya pun juga terinspirasi dari cerita Umar ini, Kak Sarah. Yang tadinya saya waktu memeluk Islam itu kan sembunyi-sembunyi, Kak Sarah. Nah, saya juga mendengar atau membaca, bahkan saya juga menonton kisah dari Umar yang memeluk Islam ini tadi dengan pedang terhunus. Yang awalnya sangat membenci baginda Rasulullah SAW menjadi orang bahkan yang sangat mulia. Makamnya itu disandingkan di sebelah baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi awalnya saya sembunyi-sembunyi sholat. Setelah saya membaca dan menonton juga kisah Umar ini, kata Umar begini teman-teman. Ini saya terinspirasi dari Umar. Iya Rasulullah, katanya. Itu waktu Umar bersyahadat itu dengan pedang terhunus loh teman-teman. Dengan pedang terhunus setelah dari rumah adiknya Fatimah tadi, beliau langsung mendatangi baginda Rasulullah SAW dengan pedangnya yang masih terhunus. Nah, terus dia waktu pertama kali kan disambut oleh siapa tuh Kak yang dia bilang kalau memang dia ini Hamzah ya, Hamzah pamannya Rasulullah. Nah, kalau memang dia ingin menyerang Rasulullah maka aku akan membunuhnya ya, membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Itu sebenarnya kata-kata hinaan teman-teman. Jadi maksudnya Hamzah itu kalau dia mengacau atau mengganggu Rasulullah maka Hamzah akan membunuh Umar itu dengan pedangnya sendiri. Itu hinaan teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi hinaan orang-orang zaman dulu itu tetap berkelas teman-teman. Nah tapi kata Abu Bakar memberikan kesempatan nih, biarkan dulu dia menemui Rasulullah, dia bilang gitu kan, biarkan dulu dia menemui Rasulullah. Nah, terus saat dia menemui Rasulullah, ternyata dia bersyahadat dengan pedangnya yang terhunus. Dan setelah Umar ini bersyahadat, teman-teman, Umar berkata kepada Rasulullah begini, bertanya, ya Rasulullah, apakah benar yang kita lakukan ini? Kata Umar. Kata Rasulullah, benar ya Rasulullah, katanya. Kalau memang benar, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita perangi orang-orang kafir itu, kata Umar. Nah itulah pertama kalinya Islam ini keluar teman-teman. Jadi dakwahnya itu langsung terang-terangan. Umar waktu pertama kali memeluk Islam, saya sampai merinding nih ceritanya. Umar itu langsung pergi ke depan Ka'bah dan menemui orang-orang yang kalau kita bilang itu penggosip, tahu nggak penggosip? Yang menyebarkan apapun yang kita sampaikan dia tukang nyebarkan. Nah itu Umar mencari orang yang paling ember mulutnya, kata bahasa kita tuh paling ember ya, penggosip. Nah jadi Umar berkata, aku sudah memeluk Islam, siapapun yang mengganggu Islam, siapapun yang mengganggu Muhammad maka berhadapan kepadaku, kata Umar. Tidak cukup sampai di situ, sudah di mention seperti itu, sudah di share ya, sudah di follow, share and mention seperti itu oleh Umar. Umar ketuk lagi pintu petinggi-petingginya kafir Quraisy ini, diketuk satu-satu oleh Umar. Aku sudah memeluk Islam, kalau kamu mengganggu Islam maka kamu berhadapan denganku, kata Umar seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari Umar ini teman-teman. Saya melakukan ini benar, yang tadinya saya sholat sembunyi-sembunyi ini benar loh. Terus kenapa saya harus takut? Apalagi saya sudah mendapatkan janjinya Allah itu tadi. Allah memang akan menguji saya, mungkin saya akan merasa tidak nyaman, merasa berat, merasa sangat tersakiti, tapi Allah juga berjanji Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berhijrah itu tadi teman-teman, yang memilih Allah, yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu tadi. Allah akan angkat derajatnya. Allah udah janji di situ, teman-teman. Nah, itu janji Allah yang saya pegang. Ini saya yakin banget nih. Mohon maaf ya Allah, hamba terlalu yakin kepadamu. Engkau pasti akan memuliakan hamba dan mengangkat derajat hamba. Amin. Allahumma amin. Nah, semenjak saya mendapatkan itu, saya keluar, teman-teman. Akhirnya saya diusir dari rumah, ya kan? Disakiti, dihina, dihujat, dicaci, dimaki. Tapi itu tidak sebanding dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Begitu, teman-teman. Nah itu dulu, silakan lanjut Kak Sarah. Ini panjang kalau saya ngomong. Silakan dilanjut Kak Sarah.
Rasulullah itu sangat berat ujiannya. Beliau Nabi udah dijamin masuk surga. Sungguh dunia ini nggak akan bisa, tidak akan tercipta dengan Nur Muhammad, dan pintu surga itu tidak akan bisa kecuali dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syahadatain. Kenapa disebut syahadatain? Syahadat yang pertama mengatakan bahwa La ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, gitu. Makanya Dek, kalau lihat perjuangan Nabi, kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa, nggak ada sujung kukunya. Nabi itu mau meninggal aja yang diingat umatnya. Kalau kita berboro, kan? Nabi itu dikit-dikit sodako. Kalau kita dimintain orang dikit-dikit minta duit, kita marah. Rasulullah dimintain malah seneng gitu kan. Makanya saya selalu ingatkan, nggak pernah bosan baca surat At-Taubah. Sedikit sedekah, kalau Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau manusia sekarang sedikit-sedikit minta sedekah gitu ya Kak. Ya, atau sedekahnya dikit-dikit, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih mau sedekah. Saya ingatkan semua 320 juta penonton ya, baik Kristen maupun Islam, siapapun. Karena saya meyakini Dzalikal kitabul la raiba fih, di Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali kepada perjuangan Rasulullah, bagaimana beliau menyebarkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Surat At-Taubah surat 9 ayat terakhir Dek. Coba Dek, surat At-Taubah surat 9 Dek, ayat terakhir. Coba surat 9 At-Taubah ayat terakhir. Itu surat yang tidak diawali dengan bismillah. Kenapa? Bara'atu minallahi wa rasulihi. Untuk baroah itu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang musyrik. Ayat terakhirnya itu baca deh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Udah dapat belum, Dek? Surat ke-9 ayat terakhir. Coba Lisa baca ayat terakhir, ayat 120. At-Taubah surat ke-9. Surat ke-9. Surat nomor 9, surat At-Taubah. Iya, ayat terakhir. 120 apa 109 ya? Pokoknya terakhir surat At-Taubah tuh ya sampai berapa ya? 129. Iya. Coba baca artinya, dua ayat terakhir. Iya, yang laqad ja'akum rasulun min, dua ayat terakhir. Coba baca artinya, Dek. Berarti 128 sama 129. Telah datang kepadamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu di ayat 128-nya. Saya lanjut di ayat 129-nya. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertakwakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Jadi berat baginya, berat bagi Rasulullah itu berat. Tapi Rasulullah tuh pengen kita beriman, pengen kita selamat. Bener nggak, Dek? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun. Haris tuh care. Haris peduli. Harisun 'alaikum ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman supaya tetap beriman, dapat selamat gitu. Kalau mereka berpaling, ya, Lisa, ini Allah berkata, katakanlah Muhammad, kalau mereka berpaling fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Cukup
cukup bagimu Allah, gitu. Ya, kira-kira gitu deh. Jadi tentang perjuangan Rasulullah kita pembahasannya kemana-mana ya. Jiwa yang sedih sampai ke perjuangan Islam, nggak apa-apa lah, masih nyambung, karena itu berhubungan dengan kekuatan mental. Betul. Hubungan berdekatan dengan ini terkait dengan iman. Itu aja kan. Nah, seperti itu ya teman-teman nih, Masya Allah tabarakallah, ayat-ayat suci Al-Quran ini indah sekali teman-teman ya. Dari Al-Fatihah saja itu kalau kita pahami itu maknanya Masya Allah tabarakallah, makanya saya mendapatkan Al-Fatihah itu saja sudah menggetarkan hati saya, membuat saya penasaran untuk membaca ayat-ayat yang lainnya. Saya tidak tahu lagi kalau misalnya ada orang yang masih mengatakan ayat suci Al-Quran ini adalah dongeng dan lain sebagainya. Allah pun juga sudah mengatakan itu di dalam Al-Quran teman-teman, bahwasanya kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah Nabi itu dongeng teman-teman. Al-Quran ini seperti dongeng kata mereka. Itu sudah Allah katakan juga di dalam Al-Quran ini teman-teman. Saya tidak tahu mereka-mereka yang seperti itu hatinya entah terbuat dari apa. Ya, sedangkan Firaun saja yang sudah kita ketahui dan kaum-kaum lainnya bukan hanya muslim yang mempercayai Firaun ini adalah orang yang sangat kafir, sangat zahil, sangat kejam ya. Itu masih ada keinginan dia untuk bertobat, masih ada ketakutan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pun juga masih ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia-manusia ini ya yang mengatakan ayat suci Al-Qur'an ini adalah dongeng, dan mereka mengatakan yang tidak baik, sama juga tadi hal-hal yang dikatakan oleh Erlin, itu saya sudah tidak tahu lagi hatinya entah terbuat dari apa. Berarti itu adalah setan, iblis lebih dari iblis, begitu maksudnya. Saya juga nggak tahu. Nah, seperti itu. Sebentar deh, sebelum kita tutup ya, 5 menit lagi insya Allah. Ini dia bilang, ya kenapa Muhammad bisa kena ilmu sihir? Dengar, Rasulullah itu adalah manusia biasa. Dia manusia, dia bukan malaikat. Dia manusia. Yang kedua, apapun yang Rasulullah katakan, apapun yang Rasulullah lakukan itu adalah sebagai kita, ya, paham kalian maksudnya? Jadi Rasulullah kena sihir itu kenapa? Untuk umatnya, bahwa sihir itu ada. Kan kita beriman kepada hal-hal yang gaib, sihir itu ada. Kemudian waktu Rasulullah kena sihir itu apa? Jibril turun meruqyah Nabi dengan membawa muawwidzatain. Muawwidzatain ya dek. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebab nuzulnya itu ya. Kemudian Jibril menyuruh kepada Rasulullah supaya mengambil, ada sisir yang ada ikat rambutnya Rasulullah itu di bawah sumur. Jadi itu ilmu ya, bahwa apapun yang Rasulullah dapatkan, yang Rasulullah contohkan, yang Rasulullah hadapi, yang Rasulullah terima, itu adalah bagian dari untuk kita gitu. Jadi pembelajaran jadi untuk kita, wahyu, teman-teman. Wahyu. Rasulullah tuh bertindak, berkata berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Gitu ya. Jadi untuk umat yang sekarang, kita ada panduan. Ya, kita ada panduan kalau kita kena sihir, kena santet, kena apa, karena memang itu ada. Kok bisa? Allah mengizinkan, tapi Allah tidak ridho. Itu bedanya izin dan ridho. Kenapa pencuri bisa? Allah izinkan, itu atas izin Allah, betul, itu atas izin Allah. Tapi apakah Allah ridho? That's the point. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Kita harus bisa membedakan. Dek, mohon maaf, ini aku udah ditelepon lagi. Jadi insya Allah kita lanjut lagi kajiannya. Besok temanya bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih strict lagi, bisa dari tarikh Islam, bisa juga dari kesehatan mental. Jadi aku mohon maaf, aku undur diri dulu karena udah jam 10:04. Jam 10:10 aku ada ini lagi. Jadi aku tutup dulu ya dek. Subhanaka, terima kasih Lisa for having me here. Semua 359 juta penonton. Aku tutup ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Lisa lanjut ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali.